Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bi anwaril yakin wa syaraha suturahum bil ihsani wa sairi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli nuran ala nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah rahimakumullah. Sahabat Nuaiman, kita sangat mengenal cerita itu diulang-ulang sampai Rasulullah wafat. Masih senang mabuk-mabukan bahkan di depan Masjid Nabawi. Sampai saatnya Khalifah Umar memimpin juga demikian. Sahabat yang lain gedek bahasa kitanya, kesel. Sehingga di saat Rasulullah masih ada, mau diapain Nuaiman ini? Rasulullah jawab, biarkan. Nuaiman itu cinta Allah, cinta Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Padahal kalau kita lihat lahiriahnya, kesehariannya mabuk. Tidak ada hari tanpa minum minuman yang memabukkan, yang dilarang oleh agama Islam. Lalu kenapa, apa dan rahasianya yang terdapat pada Nuaiman? Pertama, beliau beriman kepada Rasulullah dengan sepenuh hati, sehingga Nur Muhammad itu bersentuhan langsung. Kalau kita kan sulit Pak Haji, sholawat yang mengantarkan kita. Sahabat tidak, bersalaman Rasulullah, bersentuhan dengan Rasulullah. Sampai Sayyidina Akasah memeluk badan secara tanpa pakaian beliau berdua. Rasulullah katakan, kalau ingin tahu isinya surga ini, lihat orang Sayyidina Akasah. Kenapa? Bersentuhan langsung dengan fisik lahir jisman waruhan Rasulullah, bermodalkan cinta. Yang kedua, Allah sudah memberi jaminan ketika orang yang ikut dalam perang Badar, Allah ridha, para sahabat pun ridha. Dan kalau Allah sudah ridha, berarti makom tertinggi dalam tingkatan orang beribadah, tingkatan orang-orang beribadah dekat kepada Allah. Mahabbah, puncaknya ridha. Dan Allah menurut Imam Al-Ghazali tidak pernah mencabut ridhanya, cintanya kepada seorang hamba walaupun suatu saat orang itu berbuat maksiat. Dihya itu. Sekali lagi, ketika Allah sudah menanamkan rasa cinta, mahabbah, ridha kepada seorang hamba, suatu saat si hamba ini melakukan perbuatan dosa, Allah tidak pernah mencabut kembali. Kan beda kan dengan dunia manusia. Sekarang cintanya kayak apa, sampai saya jadiin komandan, besok malah melawan, beda politik, menjadi pengkhianat. Dilulukan hormat luar biasa. Manusia dengan manusia bolak-balik, maka disebut dengan kolbu. Sekarang cinta, besok bisa sebaliknya. Saya menikahkan, macam-macam. Besok udah konsultasi, datang ke kantor, udah banyak masalah. Kenapa? Manusia kolak-balik, mereka disebut kolbu. Kita kalau di akhir tahiyat, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, Nuaiman ini oleh Allah sudah diberi nur dalam kalbunya, dalam hatinya. Nur Allah melalui Nur Muhammad, sahabat semuanya termasuk Nuaiman mendapat nur dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ketika kurang lebih 1-2 tahun sebelum wafat, dia menjadi orang ahli ibadah. Dia jarang pulang ke rumah, dia banyak sujud, menyesali perbuatannya, maka endingnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nur yang diberi jaminan oleh Allah, dia menjadi husnul khotimah. Ketika nur itu sudah disematkan dalam hati seorang, maka tidak akan keluar kembali. Nah, kita yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah,
salawat ibadah kita menjadi wasilah untuk mendapatkan nur. Di antaranya Nurul Ramadan. Caranya sederhana. Gak usah umpama saya gak bisa ibadah kayak orang semalam suntuk. Kayak di Temboro Santrisat. Terawih 8 jam. Wah, kapan tidurnya itu? Kalau model kayak kita yang gendut-gendut begini udah susah. Pagi harus ngantor. Subhanallah. Apalagi yang sudah lebih sepuh. Mau bangun aja gantian dulu Pak Prapto. Apa dengkulnya udah. Apa yang paling sederhana? Senang. Ketika Ramadan masuk, senang kita di Ramadan ini senang. Kan modal itu aja sederhana. Ketika kita senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, otomatis apa yang ada di dalamnya menyenangkan. Lapar iya. Gak usah dibilangin yang gendut-gendut ini. Pertama pagi-pagi udah haus. Tapi ketika haus, ketika lapar menjadi kenikmatan tersendiri. Maka nikmatnya orang berpuasa ada pada haus dan laparnya. Kalau nggak lapar, nggak haus, nggak ada nikmatnya puasa. Justru ketika dia menikmati lapar dan haus, itu nikmatnya orang berpuasa. Tapi karena sudah didasari senang cinta kepada ibadah Ramadan, maka walaupun haus, lapar, capek, lelah, ngantuk, berbagai macam alasan, tapi menyenangkan, ada kepuasan batin. Tuh yang harus kita lakukan. Jangan masih kayak anak-anak dulu, terpaksa mak saya ke sawah, minum. Karena puasanya karena takut sama orang tua. Kita rubah sifat ini bahwa masuknya Ramadan kita senang. Kita bahagia dengan bahagia melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, yang lebih sederhana rumusannya, apa yang kita lakukan niatnya mutabah apa aja. Ustadz yang paling sering baca doa Nabi itu Ustadz Agus Tiar. Allahumma rizukna mutaba'atan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran. Niat mutaba'ah. Kita Allahumma lakasumtu, ambil satu korma, jangan langsung kita makan, pandang dulu. Saya mau makan korma ini niatnya mau mengikuti Rasulullah, mutaba'ah. Kenapa? Nabi sudah menjadi idola kita, Nabi sudah menjadi kekasih kita, Nabi sudah menjadi kecintaan kita. Ketika apa yang dilakukan Nabi kita tiru, maka cara niru itu disebut dengan mutaba'ah. Tidak sekedar pahala tapi nur Muhammad, cahaya Rasulullah bersamaan dengan apa yang kita lakukan. Ketika seperti beliau menggunakan gamis, jangan ikut Abu Jahal seperti orang-orang yang ngomong dulu tuh. Itu gamis kan Abu Jahal juga pakai gamis. Tuh beliau Pak Khairul. Jangan Abu Jahalnya ketika berpakaian gamis dianya mutaba'ah ngikuti Nabi. Saya di rumah pakai gamis, sedangkan pakai gamis saya kesini juga. Ketika pakai gamis, niatnya mutaba'ah. Ketika kita makan, niatnya mutaba'ah. Ketika kita sahur walaupun mungkin malas, niatnya mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Senang mengikuti idola kita yaitu Rasulullah sallallahu. Tidak sekedar pahala yang Allah berikan di sana, tapi nurnya bersambung. Kalau sudah nur Muhammad bersambung kepada hati kita, pertama jaminan sudah surganya Allah. Bahkan ketika di Sirat, api neraka sudah bilang, cepatan, cepatan, cepatan. Kenapa? Dia takut padam. Ketika nur itu sudah bersemayam, apapun sering kita melihat orang berlaku maksiat, tapi dalam hatinya. Ya. Saya dulu punya teman, kok ini orang rajin ibadah, tapi kok di rumahnya di pintunya anjing gede banget, galak lagi. Tapi karena dia punya mutaba'ah, punya kecintaan pada Rasulullah yang luar biasa, sekarang sudah kasab. Ya, sekarang sudah kasab. Saya banyak menanyakan hal kepada beliau. Orang nggak tahu karena keseharian dia seorang wartawan. Ngira nggak kalau wartawan waliullah? Bukan yang jenggotan kayak saya. Kenapa? Allah rahasiakan. Kenapa sampai makom seperti itu? Mutaba'ah. Apa yang dilakukan Rasul, ingin yang pada akhirnya dengan nawaitu mutaba'ah mengikuti apa yang Nabi lakukan, muncul rasa cinta, muncul rasa mahabbah. Ketika mahabbah cinta ini menyatu, kita malas sebenarnya mau sahur, tapi karena ingat ini dulu Nabi melakukan, biarin saya, anak saya biar makan sedikit nggak apa-apa. Niatnya mutaba'ah.
mengikuti Rasulullah. Maka yang harus kita tanamkan sekarang beribadah tidak sekedar tarawih, niatkan mutaba'ah mengikuti ajaran Rasulullah, lampah Rasulullah kata orang Jawa. Apa yang pernah dilakukan Nabi, maka nurnya yang akan masuk, tidak sekedar pahala. Untuk mendapat Nur Muhammad ini subhanallah bukan pekerjaan yang mudah, bukan suatu yang gampang. Makanya kalau orang-orang yang sudah mulai mau masuk ke tempat yang agung, yang mulia, surganya Allah, dia qala Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami, nur kami ya Allah. Karena melihat orang lain, wah Haji Trisno ngiri, kenapa saya enggak kayak yang lain? Sekarang bisa saja orang itu tidak kelihatan, ketika nanti Allah perlihatkan nurnya, di semua angkat tangan, Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana. Dan doa ini yang enggak pernah saya tinggalkan dalam sujud, mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Karena kalau ini diraih, doa ini sudah melebihi Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka dengan demikian, ya, supaya tidak sekedar pahala selama Ramadan kita lakukan atau nanti, maka yang kita lakukan niatnya mengikuti Nabi, itu menjadi harga mati. Apa nanti yang terjadi? Orang mau bilang apa, udah tidak ada urusannya. Riya dengan sendirinya hilang, Pak. Praktekin aja. Orang mau caci maki kita, mau puji kita, sudah hilang semuanya. Yang ada hanyalah ingin mendapat pujian Allah, kekasih Allah, mahabbah Allah, ridha Rasulullah. Kenapa? Hatinya satu persatu dari hari demi hari diisi dengan amal ibadah yang namanya mutaba'ah, ingin mengikuti, yang pada akhirnya penuh dengan Nur Muhammad. Ketika sudah penuh dengan Nur Muhammad, ada hal-hal yang nanti Allah berikan, kenikmatan beribadah, dipertemukan yang kita orang lain tidak bisa melihat, bertemu dengan siapapun hamba-hamba Allah terdahulu. Dari mana? Dari nur itu. Oh, jangankan kita, Pak, Nabi sejak awal, Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, Nabi Adam sudah minta disambungkan dengan Nur Muhammad. Seluruh Nabi dan Rasul yang jumlah 124.000 semuanya bersambung dengan Nur Muhammad. Kenapa Iblis Azazil itu tidak bisa menjadi orang baik dan takabur? Karena tidak mampu melihat Nur Muhammad. Dia jauh ribuan tahun diciptakan oleh Allah sebelum Adam, tapi sombong dengan ibadahnya, merasa ibadahnya dari dirinya yang hebat. Allah tutup kasyafnya, mata batin tutup, sehingga tidak bisa melihat Nur Muhammad yang Allah ciptakan awal penciptaannya. Tapi Nabi Adam yang jauh ribuan tahun berikutnya mampu. Ketika Allah menegur, Adam, kok kamu lakukan yang saya larang, kok pohon itu, langsung diangkat, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak protes, tapi menyalahkan dirinya sendiri. 100 tahun belum diampuni oleh Allah, dia tidak menyalahkan Allah, tetap menyalahkan diri yang zalim. Baru teringat dengan kalimat Muhammad, Allahumma bihaqi Muhammad, Allahumma bijahi Muhammad, Allahumma binuri Muhammad, astaghfirullah ya Allah. Dengan sebab hak Muhammad, Nur Muhammad, keagungan Muhammad, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Allah baru nengok, baru noleh. Kamu tahu dari mana Adam? Aku lihat di tiang-tiang arasmu tertulis Allahu Muhammad, Allahu Muhammad. Betapa pentingnya kalimat Muhammad, yaitu Nur Muhammad, untuk kita raih dalam ibadah kita dalam Ramadan ini. Inilah yang akan menjadi menerangkan kuburan kita gelapnya kayak apa, menerangkan yaumul qiyamah dengan nurul Ramadan, nurul Quran, semuanya bersumber kepada Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.